Hai Kak, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Devara. Jadi pada hari ini kita akan membahas game-game yang seru dan paling berbahaya, game paranormal. Mau tahu game apa saja itu? Yuk, langsung kita bahas. Tapi sebelumnya perlu diingat bahwa semua game yang ada di dalam video ini bermain dengan game supranatural. Akibat yang bisa ditimbulkan berkepanjangan dan juga tidak berhenti, bahkan setelah kamu menghentikan permainan ini. Jika kamu ingin merasakan sensasi tersendiri, tanggung resikonya sendiri karena saya tidak mau bertanggung jawab. Siapa tahu ada kamu yang memang pemberani yang hendak mencoba atau menguji kebenaran dari permainan ini. Silahkan lanjut. Mari kita mulai saja video ini. Yang pertama adalah White Woman, dan lokasi bermainnya itu adalah di kamar berbentuk segi empat. Lalu bagaimana cara memainkan permainan ini? Yang pertama, sekitar jam 2 atau jam 3 malam sebelum kamu tidur, berbaringlah terlentang di atas kasur dan lihatlah ke empat sudut kamar kamu secara perlahan-lahan dan berbaliklah ke arah jarum jam. Mulailah dari sudut utara dulu. Yang kedua, silangkan tangan kamu di atas dada dan ucapkan On Beiro Kia Marshironi Soaka sebanyak 3 kali. Yang ketiga, dengan tangan tetap tersilang, bayangkan seorang wanita dengan kimono putih dan berambut hitam panjang dengan poni nyaris menutupi wajahnya dan berlumuran darah segar, pelan-pelan berjalan ke arah kamu. Yang keempat, ketika wanita itu sampai di depan kamu, berhentilah untuk membayangkannya. Yang kelima, matikan semua lampu di kamar kamu. Ini memang kondisinya harus benar-benar gelap. Dan tidurlah dengan posisi apapun yang kamu suka. Kamu akan bertemu dengan wanita tersebut di dalam mimpi. Wanita itu akan mengajak kamu berbicara dan mengikuti kamu kemanapun. Ingat, jangan menjawab apapun pertanyaan dari wanita itu dan jangan sampai kamu berbicara kepada dia. Jika dia mulai berbisik di telinga kamu, kibaskan tangan kanan kamu seolah mengusirnya pergi. Lalu kamu bangun. Jika setelah terbangun kamu tidak melihat wanita itu di empat sudut kamar kamu, maka kamu akan aman. Jika dia ada, bagaimana cara mengakhiri permainan ini? Tidak ada cara untuk mengakhiri permainan ini. Dan ingat, game ini akan mempertaruhkan nyawa kamu. Kamu telah mengundang roh wanita haus darah dan juga pendendam ke dalam hidup kamu. Yang kedua, Talking to the Chair. Dan medianya adalah ruang kosong dan sepi, serta 2 buah kursi. Lalu bagaimana cara memainkan permainan ini? Gampang saja. Yang pertama, pada tengah malam, masuklah ke ruangan yang telah kamu siapkan. Letakkan 2 buah kursi yang sudah kamu siapkan juga secara berhadapan. Matikan semua lampu, termasuk handphone dan jam. Yang kedua, duduklah di salah satu kursi itu, kemudian berbicaralah kepada kursi kosong yang ada di hadapan kamu. Bicara tentang apapun saja. Kamu bisa curhat, mendongeng, atau masalah-masalah kamu. Apapun, yang penting ceritanya menarik dan membuat siapapun yang mendengarnya itu betah. Yang keempat, setelah beberapa saat, kamu akan merasakan bahwa kamu itu tidak sendirian. Ada sesuatu yang sedang duduk di kursi tepat di hadapan kamu. Beberapa orang yang mengatakan, kamu harus meminum segelas air dengan sehelai rambut kamu sebelum melakukan ritual ini. Akan tetapi, tidak jelas juga tujuannya apa. Nah, lalu bagaimana cara mengakhirinya? Tidak ada cara lain juga untuk mengakhiri permainan ini. Karena game ini tidak terlalu berbahaya selama kamu tidak mengucapkan kata-kata kotor, seperti mengumpat dan juga hal-hal yang tidak sopan lainnya. Dan siapapun yang datang hanya ingin mendengarkan cerita kamu. Jadi kamu bisa curhat kalau memang kamu lagi tidak punya teman curhat. Ini bisa jadi alternatif buat kamu yang memang sama sekali tidak mempunyai teman curhat. Bisa silahkan dicoba. Yang ketiga adalah Phantom of the Answer. Dan jika kamu ingin bermain permainan ini, kamu harus mengajak 10 orang teman kamu
mau bermain dengan kamu. Dan juga 10 buah handphone kalau bisa, yang kamu relakan untuk dihancurkan setelah permainan ini selesai. Lalu, bagaimana cara memainkan permainan ini? Berikut cara-caranya. Yang pertama, kalian harus duduk melingkar dalam satu ruangan dan setiap orang harus memiliki nomor orang yang duduk di sebelah kirinya. Yang kedua, pada hitungan ketiga, harus benar-benar tepat dan serentak. Telepon orang di kiri kamu. Semua telepon tentu saja akan sibuk, tapi ada satu telepon yang akan tersambung ke Phantom of the Answer. Dan langkah ketiga, kamu bisa bertanya apa saja kepada Phantom of the Answer dan dia akan menjawabnya. Tapi dia juga akan bertanya dengan kamu dan juga kamu harus menjawab teka-tekinya dengan sejujur-jujurnya. Jika kamu tidak bisa menjawab, maka Phantom of the Answer akan mengambil salah satu bagian tubuh kamu dalam kecelakaan. Semakin sulit pertanyaan kamu, semakin sulit pula pertanyaan Phantom of the Answer. Dan bagian badan yang akan diambil jika kamu gagal juga semakin penting. Lalu bagaimana cara mengakhiri permainan ini? Caranya, kamu harus memberitahu Phantom of the Answer kalau kamu mau pergi dan pamitlah secara baik-baik. Pada tahap ini, Phantom of the Answer akan berusaha menahan kamu dan tetap tersambung. Bahkan menawarkan informasi secara gratis. Ingat, jangan pernah menerima tawarannya. Karena di pertanyaan berikutnya, dia akan menanyakan sesuatu yang sangat susah bahkan mustahil untuk kamu jawab. Tetaplah sopan dan ngotot untuk menutup teleponnya. Dan dia akan mengatakan selamat tinggal. Konon katanya, legenda yang beredar mengatakan Phantom of the Answer ingin bangkit kembali dan membutuhkan tubuh manusia yang dia kumpulkan sepotong demi sepotong. Karena alasan inilah, dia akan mengambil bagian tubuh kamu jika kamu gagal menjawab pertanyaannya. Dan game berikutnya adalah The Evil. Memiliki level keberbahayaan yang very high. Lokasi ritualnya adalah kamar yang memiliki kaca, 12 lilin hitam, serta 1 lilin merah. Lalu bagaimana cara memainkan game ini? Yang pertama, tunggu sampai Halloween tiba, tepatnya tanggal 31 Oktober malam. Yang kedua, sebelum tengah malam, masuklah ke ruangan yang telah kamu sediakan, matikan semua lampu, letakkan ke-12 lilin hitam di depan kaca, dan juga nyalakan semuanya. Yang ketiga, tepat tengah malam, nyalakan lilin merah dan lihatlah ke dalam kaca. Yang keempat, jika berhasil, kamu akan melihat wajah The Devil. Dia akan mengabulkan satu permintaan kamu dengan bayaran yang mahal. Kamu tidak akan tahu apa yang harus dibayar. Bisa nyawa kamu, atau bisa nyawa seseorang yang sangat kamu cintai. Setelah mengucapkan permintaan kamu, dan The Devil menyetujuinya, matikanlah semua lilin hitam, lalu matikan lilin merah. Yang keenam, tuliskan permintaan kamu di selembar kertas. Setelah kamu menuliskan permintaan kamu, kuburkanlah lilin merah beserta kertas tersebut di dekat air yang mengalir. Posisi air yang mengalir itu harus ada di tengah-tengah kertas dan juga lilin yang kamu kubur. Dan tempatkan juga di tempat tinggal kamu. Ini seperti legenda Bloody Mary. Permainan ini sangat berbahaya karena kamu tidak tahu bayaran apa yang akan diminta atas permintaan kamu. Tapi ingat, The Devil selalu meminta bayaran yang jauh lebih mahal dari apa yang kamu minta. Elevator Game adalah sebuah ritual klinik yang berasal dari Korea Selatan yang konon katanya bisa membawa seseorang pergi ke dunia lain. Bagi orang yang mempunyai nyali yang besar dan juga rasa penasaran yang luar biasa, ingin menjelajah ke dunia lain, inilah tantangan yang tepat untuk memuaskan rasa penasaran kamu akan keberadaan dunia lain. Apakah kamu salah satu orang yang termaksud penasaran? Bisa silakan dicoba. Kamu hanya perlu melalui tahapan yang mudah untuk pindah ke dunia lain, dan yang benar-benar gelap juga seram. Bagi kamu yang ingin mencoba permainan ini, kamu harus memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk memainkan game ini cukup sederhana. Khususnya bagi orang yang tinggal di perkotaan, dan bagi orang yang tinggal di pedesaan, syaratnya mungkin agak sedikit lebih sulit.
Soalnya ente mesti ada bangunan yang tinggi dulu. Setidaknya yang ada liftnya dan juga setidaknya ada 10 lantai bangunan itu, ya kan? Pemain harus berada sendirian di dalam lift dan lebih baik dimainkan ketika tidak banyak orang yang lewat, sehingga tidak ada seorang pun yang memakai lift tersebut. Jika ritual ini terganggu oleh aktivitas orang lain, maka pemain harus memulainya lagi dari awal. Capek gak tuh? Kalau semuanya sudah siap, ente bisa memulai game ini. Catat baik-baik langkahnya biar ketukar-tukar kan? Nah, biar gak bingung dan nyasar di sana kamunya, Soalnya di sana kagak ada nasi rendangnya tuh, serem gak tuh? Hai, hal pertama yang harus kamu lakukan untuk mencapai dunia lain adalah naik lift di lantai pertama. Kemudian tekan tombol untuk naik ke lantai 4. Setelah sampai di lantai 4, tekan lagi tombol untuk turun ke lantai 2. Ketika sudah berada di lantai 2, kemudian tekan lagi tombol untuk naik ke lantai 6. Ketika sudah sampai di lantai 6, tekan tombol lift untuk turun ke lantai 2 lagi. Setelah kembali turun ke lantai 2, kemudian tekan tombol naik ke lantai 10. Dan ketika sudah sampai di lantai 10, tekan lagi untuk turun ke lantai 5. Ketika sudah sampai di lantai 5, akan ada seorang wanita yang naik dan mencoba menarik perhatian kamu di dalam lift itu. Aturannya, kamu harus mengabaikan perempuan itu, jangan sampai mengganggu atau juga mengajak kamu berbicara. Wanita tersebut adalah makhluk halus yang tertarik dengan permainan itu dan akan membantu membawa kamu ke dimensi lain. Langkah selanjutnya, kamu harus menekan tombol untuk pergi ke lantai 1. Jika liftnya malah naik ke lantai 10, itu berarti ritualnya telah berjalan dengan baik. Setelah sampai di lantai 10, pintu lift akan terbuka. Terserah kamu mau turun dari lift atau mau tetap di dalam lift. Jika kamu keluar dari lift, wanita yang tadi masuk dari lantai 5 akan bertanya, lantai mana yang akan kamu tuju? Pertanyaan tersebut jangan dijawab dan juga menata wanita itu. Kamu sudah berhasil mencapai dunia lain. Menurut ritual tersebut, kamu sebenarnya masih tetap berada di gedung yang sama, tetapi dalam dimensi yang berbeda. Tidak semua permainan berjalan dengan baik. Ada yang tidak menimbulkan efek apapun, tetapi beberapa ada yang menimbulkan efek yang berbahaya. Di lantai 10 tersebut, semua lampu akan padam. Dan satu-satunya hal yang dapat kamu lihat melalui pintu lift yang terbuka, kamu bakalan melihat palang yang berwarna merah dari jauh. Beberapa orang mengatakan bahwa perangkat elektronik seperti telepon ataupun kamera tidak bisa berfungsi di dunia lain. Namun, beberapa ada yang mengatakan juga tetap bisa digunakan. Untuk kembali ke dunia nyata, ke dunia yang sebenarnya, kamu harus tetap berada di dalam lift. Satu-satunya hal yang harus kamu lakukan adalah menekan tombol turun ke lantai 1. Jika tidak berhasil, usahakan jangan panik dulu dan terus tekan tombol untuk turun ke lantai 1 itu sampai berhasil, sampai liftnya itu benar-benar turun ke lantai 1. Ketika lift sudah mencapai lantai 1, kamu harus segera keluar setelah pintu lift itu terbuka. Tapi, jangan coba-coba untuk menengok ke belakang ataupun berbicara. Jika kamu memilih untuk turun dari lift di lantai 10, untuk kembali kamu harus mengulangi proses yang sama persis dari awal dan dari lift yang sama. Jangan ganti lift. Mereka yang telah memainkan permainan ritual ini menyarankan untuk tidak melakukan dalam keadaan yang ketakutan. Jadi kamu nggak boleh takut. Jika kamu ketakutan, maka kamu akan tersesat dan tidak akan pernah kembali lagi ke dimensi manusia. Jadi bagaimana menurut kamu tentang permainan-permainan supernatural ini? Apakah kamu tertantang untuk mencobanya? Jika kamu mau untuk mencobanya, maka ceritakanlah pengalaman kamu kalau salah satu dari game yang kamu mainkan ini berhasil. Ceritakan di kolom komentar. Aku tunggu ya. Sekian video kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel ini. Tonton juga video-video lainnya di playlist aku. Karena aku punya cerita horor juga untuk kalian. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kamu selalu mendapatkan notifikasi dari aku. Saya pamit undur diri. Thank you for watching.